over the edge. Baik, itu salam yang selalu kita pakai di sekolah-sekolah. Iya kan? Di sekolah biasa pakai. Baik. Selamat sore untuk kita semua yang terhormat, Bapak Esther, terima kasih. Balai Bahasa ya, Papua. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir di sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Pendeta, terima kasih. Kami boleh hadir di sini karena bukan kebetulan, kata pendeta tadi karena Tuhan. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Tadi Bapak Guru sudah menyampaikan bahwa memperkenalkan nama saya Dinas Pendidikan. Saya guru, tapi sekarang dipercayakan sebagai pengawas di Dinas Pendidikan, bahkan dipercayakan di Kabupaten Mimika dari Balai Bahasa. Revitalisasi bahasa daerah. Baik, tadi saya sudah awali dengan salam literasi. Salam literasi yaitu lima widini, amologo, boya, tadi saya sudah. Tapi ada lagi, saya baru dapat pelajaran tadi dari Bu Esther. Bagaimana itu salam literasi? Saya belum biasa, tapi anak-anak biasa toh. Salam literasi. Ayo membaca. Salam literasi. Ayo membaca. Baik, terima kasih. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena memberikan kami semua nafas hidup dan kesempatan di sore hari ini. Di kesempatan yang indah untuk mengikuti kegiatan kampanye literasi lomba seni tari puisi pidato tingkat komunitas SD, SMP, SMA dan anak dan remaja. Di sini ada dia punya tema baca Abu Papua, mendidik, melayani dan membantu. Saya tertarik sekali setelah Pak Guru tadi kirim lewat WA, saya tertarik. Maka saya di sini saya membuat ada beberapa tulisan. Mengapa penting bagi generasi muda untuk memahami dan menghargai kebudayaan dan kearifan lokal? Itu pertanyaan pertama. Kenapa penting bagi generasi muda untuk memahami dan menghargai kebudayaan dan kearifan lokal? Yang kedua, bagaimana cara kalian untuk melestarikan tradisi, kearifan lokal dan budaya daerah kita masing-masing, kalian masing-masing? Yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan sebagai seorang pelajar, yaitu SD, SMP, SMA, anak-anak remaja. Apa yang kita harus lakukan sebagai seorang pelajar untuk melestarikan kearifan lokal? Baik, di catatan saya, di sini saya katakan bahwa yang pertama itu, jawaban pertama, kita harus memperkuat rasa bangga terhadap identitas kita sebagai anak Papua. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya yang berbicara adalah suku. Yang lain mungkin ada suku Lamume, ada suku Mei, Ekari, Boni, Dani, dan lain-lain. Itu ras masing-masing, kita punya budaya ini, kita kalau satukan indah dilihat. Amin. Jadi, seseorang individu yang memahami dan menghargai budayanya sendiri akan lebih percaya diri seperti yang tadi Bapak Pendeta sudah bawa dalam khotbah tadi.
renungan tadi dalam menghadapi dunia global dan mampu memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat internasional. Kalau kita bilang Nimo, orang tahu oh, dia orang Kamoro, oh ya, oh dia orang Panyai, Amule, oh dia orang. Dan itu kita dikenal dari punya budaya. Dan pada saat kita memberi salam, orang bisa tahu. Yang kedua, yang tadi pertanyaan kedua, bagaimana cara kalian untuk melestarikan tradisi kearifan lokal dan budaya daerah? Cara melestarikan budaya, mengenal, yang pertama mengenal dan mempelajari budaya daerah. Itu jangan lupa, itu harus betul belajar budaya daerah kita masing-masing dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing. Kalau kita bilang kita goyang di sisi, oh semua pasti goyang, senang toh? Kalau kita seka pasti senang toh? Oh, budaya kita kok kita senang. Jangan orang bilang, oh itu disco, itu orang asing punya. Ya. Memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah. Di sini Pak Guru, pertama waktu saya kenal Pak Guru ini, saya senang sekali karena Pak Guru ini membuka taman baca. Saya senang sekali, luar biasa anak muda bisa membuka ini. Dan juga bahan ajar juga dari Pak sendiri, itu luar biasa. Saya rasa senang sekali. Jadi anak-anak yang bergabung di Taman Baca Awi Papua, saya pikir bukan cuma suku Mei saja toh, semua. Baik. Ya, beberapa upaya yang harus kita lakukan. Bagi belajar dalam melestarikan tradisi itu, kita harus belajar bahasa daerah. Coba angkat tangan dulu. Yang suku Mei, angkat tangan. Iya. Banyak. Kamu tahu bahasa kan tidak? Tahu bahasa kan? Tahu? Sedikit. Mengerti saja? Ya. Sama seperti anak saya, dia cuma mengerti saja, tidak tahu bahasa. Iya. Jadi harapan saya itu harus belajar bahasa. Guru, saya cuma kembali ke belakang kayak orang tua kita. Saya punya bapak itu kritis dia juga. Orang di sana belum kenal itu bagaimana dia mau berbahasa Indonesia. Maka pertama yang dia dekati adalah anak-anak dan dia belajar bahasa dulu. Dia bisa menghitung dengan bahasa daerah. Dia bisa membaca dengan bahasa daerah. Itu. Baru dia bisa kenal ke bahasa Indonesia. Jadi saya pikir jangan seperti kita orang tua aja kita ada bahasa Indonesia jadi hanya mengerti saja. Orang ini yang bisa berbahasa daerah. Bahasa daerah itu utama. Jadi literasi itu mulai dari bahasa. Yang tadi anak-anak yang suku Mei banyak. Jangan sampai mereka tidak tahu punya bahasa. Mereka juga harus belajar. Taman baca ini harus belajar bahasa juga. Itu pesan saya. Bahkan berteman dengan teman yang berbeda daerah. Yang ke depan dari mana suku Manado. Temanmu ada mania? Ada. Kalau dia kasih salam sama dirimu bagaimana? Selamat saja, iya, bebas Indonesia. Nah, kalau di sini berteman di sana saling kenal maka Ambon dia punya salam itu dia bahasa sana itu dia bilang apa? Kalau di sana pasti dia bilang oh ya
Kalau saya mencatatkan ini dari ketemu bahasa, orang bisa kenal itu tradisi kita. Jadi tradisi umpamanya goyang seperti yang tadi saya sampaikan. Ternyata itu dari mana? Oh, itu dari Mimika. Musisi dari mana? Oh, dari gunung, tapi saya tidak tahu dari gunung mana. Ya, dia masing-masing ya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus berkolaborasi. Ya, literasi ini perlu kolaborasi. Nah, itu aja. Yayasan ya. Baik. Saya pikir saya punya catatan cuma singkat yang saya sampaikan. Waktu Pak Guru sampaikan itu nanti kampanye, saya ini baru berdiri di depan, jadi saya juga bingung lagi sama kampanye seperti apa. Baik. Terus saya mau tanya dulu, anak-anak biasa ikut upacara adat dan tidak? Biasa? Bakar batu? Biasa? Kalau itu sudah. Itu ketumpu budaya, bakar batu. Iya. Ya. Yang sana, pakaian adat lagi. Itu tradisi kita. Yang ada pakai noken ini. Iya. Dan juga jangan lupa, kita juga dikenal dengan kalau kita menyanyi lagu-lagu daerah kita. Iya kan? Anak-anak bisa tahu bahasa juga dengan menggunakan lagu. Kalau mereka menyanyi lagu, mereka tahu bahasa. Ya, dengan lagu. Memainkan alat musik. Ada yang tahu main alat musik kan? Ukulele? Ada tahu? Kalau kita di gunung punya itu, saya waktu SPG itu biasa kita pakai tarik. Warna 30 itu. Itu alat musik, alat musik. Itu juga, itu adalah alat-alat tradisional. Jadi sangat bagus bila mana kita belajar membaca, jangan cuma bahasa Indonesia saja Pak, bahasa daerah itu penting. Karena di Balai Bahasa dan juga Balai Bahasa Nasional, Badan Bahasa Nasional itu dia katakan tentang Trigatra Bangun Bahasa. Itu harus tahu bahasa. Ini saya cuma kasih tahu bahwa saya sudah yang tahun ketiga ini saya mau antar anak-anak di Jakarta. Mereka ikut festival. Festival itu bahasa ibu. Lebih khusus bahasa saya yaitu bahasa Lombok. Mereka buat cerpen dari SMP cerpen yang sekarang saya mau antar cerpen komedi dan nyanyian rakyat. Untuk SD, pidato, puisi, dan mendongeng dengan bahasa daerah. Jadi anak-anak biar ada suku banyak di sini. Kalau orang ada di sini, yang tadi saya bilang harus baru ya. Kamu juga harus belajar bahasa saya di sini. Bisa juga seperti itu. Harus ada kolaborasi. Ya, saya pikir seperti itu yang bisa saya sampaikan. Yang tadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Selamat sore. Ya. Kami dari Literasi Tak Membaca AWI Papua menyampaikan saudara-saudara dimanapun Anda berada, salam literasi. Oke.